sebelum diskusi, saya kira sudah banyak chat yang masuk. Kalau sempat menjawab, monggo silahkan. Kita lanjutkan yang terakhir. Saya kira ini penting juga, ini mengenai penata laksanaan. Karena ya, tadi sudah banyak disebutkan juga bahwa sebetulnya obatnya nggak jelas. Lalu paling tidak ada penata laksanaan mulai dari yang OTG tanpa gejala, kemudian yang isolasi di rumah, sampai yang nanti terpaksa harus dirujuk dan sebagainya. Monggo silakan Prof. Gusman. Silakan Prof. Gusman. Baik, terima kasih Dr. Pujahartono sebagai moderator. Juga terima kasih kepada Bapak Dekan, Profesor Budi Santoso, kemudian juga terima kasih kepada Ketua ID Cabang Surabaya, Dr. Brahmana Skandar. Juga terima kasih kepada para dokter dan para guru besar yang menjadi pendamping atau konsultan isoman ya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan, pada sore hari ini saya akan menyampaikan panduan-panduan tentang, maaf saya share dulu. Jadi pada sore hari ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan panduan tentang pedoman-pedoman penata laksanaan COVID-19, khususnya ini untuk yang isolasi mandiri atau isoman. Nah, tadi sudah dari pembicara-pembicara sebelumnya sudah banyak membahas tentang bagaimana penata laksanaannya mulai dari laboratorium, kemudian juga klinis, dan lain sebagainya. Jadi ini pada panduan yang utama yang kita gunakan di sini adalah protokol tata laksana COVID-19 dari Kemenkes RI tahun 2001 dan pedoman tata laksana COVID-19. Ini ada edisi yang terbaru, ada Juli ini keluar edisi yang keempat. Dan panduan-panduan ini bisa kita peroleh dengan mendownload langsung dari internet. Ya, saya kira sangat mudah. Jadi ini beberapa panduan ini tadi sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara yang terdahulu. Juga tidak kalah pentingnya adalah pedoman pemulasaraan jenazah ya, karena tidak menutup kemungkinan kalau akan terjadi pasien yang meninggal dunia di rumah. Jadi mungkin kalau ada yang bertanya, ini ada panduannya juga yang sudah dibuat oleh Dr. Edi Suyanto dari spesialis forensik medicine. Ya, jadi sebagai pendahuluan, jadi walaupun saat ini ya terjadi penurunan kasus-kasus COVID ya, jadi yang kita lihat di sini ada di ruang IRD kita juga sudah mulai tidak terlalu penuh, tetapi yang perlu kita catat bahwa pandemi COVID ini belum berakhir ya, karena penularan akan tetap terus berjalan ya sampai kapannya kita tidak tahu ya. Oleh karena seperti yang kita ketahui saat ini, protokol kesehatan itu tidak sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat ya. Kalau kita lihat di daerah-daerah ataupun di tempat-tempat kita, kadang-kadang masih banyak yang tidak menggunakan masker, juga masih ada yang malam-malam makan-makan di warung-warung ya. Jadi mungkin ini yang menjadi masalah ya. Jadi korban masih terus berjatuhan ya. Kemudian pada saat ini rumah sakit rujukan masih penuh ya. Sebagai contoh, kami mau merujuk pasien ke rumah sakit juga masih kesulitan untuk mendapatkan tempat ya. Oleh karena itu isolasi tetap harus dilakukan, maka salah satunya adalah isoman atau yang baru sekarang itu kita sebut dengan isoter ya, isolasi terpusat ya. Jadi ini saya sendiri tentang isolasi yang terpusat ini tidak begitu yakin ya, oleh karena di tempat saya itu ada SD yang mau dijadikan tempat isolasi terpusat, itu ternyata diprotes warga ya, warganya tidak setuju. Juga kemungkinan kalau tidak semua orang itu mau nanti diisolasi, kalau isolasinya misalnya seperti tadi di tempat SD atau tempat yang kurang menarik ya. Dan isoman atau ister ini perlu dimonitor oleh dokter atau tenaga kesehatan. Pada kesempatan yang baik ini, maka para teman sejawat ataupun para guru besar yang dengan sukarela menjadi pendamping atau konsultan dari para
penderita yang isoman ini, maka sedikit banyak kita akan berbincang-bincang mengenai tata laksana penderita COVID yang isoman ya. Walaupun sebenarnya saya yakin para teman sejawat semuanya sudah mempunyai pengetahuan yang cukup tentang COVID ini. Jadi tadi Dr. Arif Bakhtiar sudah membahas mengenai definisi kasus. Jadi kita bedakan kasus suspek, probable, konfirmasi. Jadi ini tadi sudah dibahas. Kemudian kontak erat juga sudah ada ya. Kemudian kasus suspek ya. Kasus suspek itu memiliki salah satu dari kriteria berikut ya. Yaitu seorang yang memenuhi salah satu kriteria dan klinis dan salah satu kriteria epidemiologis. Jadi nanti ini untuk pedoman kita, bagaimana kita mengatakan bahwa para pasien kita ini merupakan suspek ya. Jadi ada satu kriteria klinis dan satu kriteria epidemiologis ya. Dan ini pedoman-pedoman ini saya ambil dari pedoman yang ada di pedoman Kementerian Kesehatan ataupun pedoman yang dikeluarkan oleh 5 organisasi profesi tadi ya. Kemudian ini kriteria epidemiologisnya nanti bisa kita lihat bersama, atau seorang dengan ispa berat atau seorang tanpa gejala yang tidak memenuhi kriteria epidemiologis dengan hasil rapid antigen tes positif. Jadi kalau rapid antigen tesnya positif, maka itu sudah bisa kita lakukan isolasi mandiri. Kemudian kasus probable ya. Kasus probable ini seorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut, yaitu pertama seorang yang memenuhi kriteria klinis dan memiliki riwayat kontak erat dengan kasus probable atau konfirmasi atau terkonfirmasi atau berkaitan dengan klaster COVID-19. Kemudian yang B itu kasus suspek dengan gambaran radiologis sugestif ke arah COVID-19. Kemudian C seorang dengan gejala akut anosmia atau augesia dengan tidak ada penyebab lainnya yang diidentifikasi. Dan yang keempat itu orang dewasa yang meninggal dengan distres pernafasan dan memiliki riwayat kontak erat dengan kasus probable atau terkonfirmasi atau berkaitan dengan klaster COVID-19. Jadi ini termasuk kasus probable. Juga kasus konfirmasi, tadi juga sudah dibahas oleh Dr. Arif Bakhtiar ataupun Dr. Profesor Aniati, dengan kriteria seorang dengan hasil RT-PCR positif, seorang dengan hasil rapid antigen SARS-CoV-2 dan memenuhi kriteria definisi kasus probable atau kasus suspek. Kemudian seorang tanpa gejala dengan hasil rapid antigen yang positif dan memiliki riwayat kontak erat dan kasus probable atau terkonfirmasi. Kemudian untuk kasus terkonfirmasi ini dibagi menjadi 2, yaitu kasus konfirmasi dengan gejala dan kasus terkonfirmasi tanpa gejala. Kemudian dari berbagai derajat ini, maka kapan penderita tersebut perlu dilakukan isolasi mandiri. Jadi yang tanpa gejala ini adalah indikasi untuk isolasi mandiri. Kemudian gejala ringan ini juga perlu isolasi mandiri, ataupun gejala yang berat ataupun gejala sedang tetapi tidak terlalu berat ya, itu kalau rumah sakitnya penuh maka mungkin bisa juga dilakukan isolasi mandiri dengan pemantauan yang ketat ya. Sedangkan gejala berat dan kritis itu perlu penanganan di rumah sakit ya. Kemudian tata laksana pasien terkonfirmasi COVID, ya, ini pedoman penata laksanaannya ya. Jadi yang nomor 1 adalah pemeriksaan swab untuk memastikan diagnosa. Tadi sudah banyak dibahas oleh Prof. Aryati. Jadi kapan harus dilakukan pemeriksaan swab untuk PCR pada penderita yang isoman atau pada penderita yang rawat inap ya. Jadi mungkin saya tidak membahas lagi. Kemudian tata cara pengelolaan pasien ya. Jadi yang pertama adalah isolasi dan pemantauan. Isolasi mandiri di rumah itu selama 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi
baik isolasi mandiri di rumah maupun fasilitas publik yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi ini yang kemungkinan ya tadi disebutkan oleh peraturan yang baru itu merupakan isoter tadi ya, isolasi terpusat ya. Kemudian pasien dipantau melalui telepon oleh petugas kesehatan atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, ataupun dipantau kalau dalam ini sudah ada suatu relawan konsultan pendamping, dokter pendamping atau dokter konsultan, maka itu dokter konsultan tersebut yang mempunyai kewajiban untuk memantau tersebut, ya. Walaupun tidak setiap hari, ya. Mungkin kalau beberapa hari sekali. Kemudian kontrol di FKTP terdekat setelah 10 hari karantina untuk pemantauan klinis. Ya. Kemudian penata laksanaan yang non farmakologis itu yaitu pemberian edukasi terkait tindakan yang perlu dikerjakan, ya. Misalnya untuk pasien nih contohnya itu selalu menggunakan masker jika keluar kamar saat berinteraksi dengan anggota keluarga, ya. Kemudian juga harus mencuci tangan dan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer sesering mungkin, ya. Kemudian jaga jarak dengan keluarga, dan ini semuanya yang harus diterangkan kepada keluarga atau kepada penderita agar selama isolasi mandiri mereka juga aman, tidak terjadi penularan di antara keluarga-keluarga tersebut, ya. Kemudian upayakan kamar tidur sendiri atau terpisah, menerapkan etika batuk, alat makan dan minum segera dicuci dengan air sabun, berjemur matahari minimal 10-15 menit setiap harinya, yang terbaik adalah sebelum jam 9 atau setelah jam 3 sore. Kemudian pakaian yang telah dipakai sebaiknya dimasukkan dalam kantong plastik atau wadah tertutup yang terpisah dengan pakaian kotor keluarga lainnya sebelum dicuci, segera dimasukkan ke mesin cuci. Kemudian ukur dan catat suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Kemudian segera berikan informasi ke petugas pemantau atau FKTP atau pendamping tadi bila terjadi peningkatan suhu, ya. Jadi ini salah satu yang perlu diterangkan kepada keluarga ataupun kepada penderita pada saat melakukan isolasi mandiri. Kemudian untuk lingkungan atau kamar itu juga yang penting juga harus diperhatikan ventilasi, cahaya dan udara, ya. Oleh karena salah satu faktor penyebab untuk penularan itu karena ventilasi yang tidak baik, ya. Misalnya kamarnya kecil, kemudian menggunakan AC, ruangannya tertutup, maka itu penyebarannya akan menjadi lebih mudah, ya. Jadi lebih sering menggunakan membersihkan kamar dan kemudian menggunakan alat pelindung kalau membersihkan kamar, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer sesering mungkin, bersihkan kamar setiap hari, bisa dengan air sabun atau bahan disinfektan lainnya. Kemudian untuk keluarga, itu bagi anggota keluarga yang berkontak erat dengan pasien, sebaiknya memeriksakan diri ke FKTP atau rumah sakit. Anggota keluarga senantiasa pakai masker, jaga jarak minimal 1 meter, senantiasa mencuci tangan, dan ini seperti biasanya kalau kita memberikan penyuluhan kepada pasien tersebut. Kemudian juga ini bersihkan sesering mungkin daerah yang tersentuh pasien, misalnya gagang pintu, meja, dan lain-lainnya, ya. Kemudian farmakologi, penanganan farmakologi bila terdapat penyakit atau penyakit penyerta komorbid, dianjurkan untuk tetap melanjutkan pengobatan yang rutin dikonsumsi, ya. Jadi misalnya tekanan darah tinggi, biasa menggunakan obat-obat anti hipertensi, inhibitor, maka itu harus tetap diminum, dan kalau perlu bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam atau jantung, ya. Kemudian vitamin C, yang dengan pilihan banyak, ya, pilihannya vitamin C, jadi ini bisa dipilih. Kemudian multivitamin lainnya, misalnya vitamin B, vitamin E, dan zinc, yang saya kira banyak ditemukan di pasaran, atau bahkan mungkin pada paket-paket untuk pengobatan penderita COVID itu sudah disediakan, ya.
Kemudian obat-obat suportif baik tradisional maupun obat-obat modern asli Indonesia yang terregistrasi di BPOM dapat dipertimbangkan untuk diberikan, namun tetap memperhatikan kondisi klinis pasien ya. Juga obat-obat antioksidan ya. Yang tadi yang tanpa gejala ya. Kemudian pada penderita dengan derajat ringan, jadi isolasi mandiri di rumah atau minimal 10 hari sejak muncul gejala, ya, jadi ditambah 3 hari bebas gejala demam, ya, seperti tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Aryati. Ya. Ataupun ini bisa juga kalau misalnya penderitanya mau dilakukan isolasi di fasilitas pemerintah, maka juga bisa juga dikirim ke fasilitas pemerintah, misalnya ke tempat-tempat yang sudah disediakan, ya, misalnya di Indrapura atau lain-lainnya. Kemudian petugas FKTP diharapkan proaktif melakukan pemantauan dan kondisi pasien. Ya. Jadi kalau kita sebagai dokter pendamping konsultan, maka kita melakukan pemantauan secara klinis juga ya. Kemudian setelah melewati masa isolasi, pasien akan kontrol ke FKTP terdekat, ya, misalnya ke puskesmas ataupun ke rumah sakit terdekat. Jadi untuk non-farmakologis, itu edukasi terkait tindakan yang harus dilakukan, sama dengan edukasi tanpa gejala tadi ya. Kemudian farmakologisnya pada kondisi yang ringan, ini hampir sama ya, dengan minum vitamin-vitamin, kemudian vitamin D, kemudian azitromisin, ini masih ada di pedoman atau panduan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu 1 kali 500 mg selama 5 hari. Kemudian antivirus, ini masih bisa diberikan dari panduan tersebut, misalnya oseltamivir, walaupun sebenarnya oseltamivir diperlukan kalau diduga memang ada infeksi dari influenza ya, jadi diberikan Tamiflu 75 mg 2 kali sehari selama 5-7 hari, atau dengan favipiravir atau Avigan selama 2-5 hari. Kemudian pengobatan simptomatis bila ada keluhan ya, khusus untuk keluhan-keluhan yang ringan ya, juga obat batuk misalnya, atau obat-obat lainnya yang untuk mengurangi keluhan-keluhan dari penderita ya. Kemudian derajat sedang, ini isolasi dan pemantauan, ini kalau bisa memang di rumah sakit, tetapi ada beberapa yang masih mungkin bisa dirawat di rumah atau isoman, seperti tadi juga disampaikan oleh Dr. Arif Bakhtiar. Jadi kita prinsipnya sama ya. Yang penting adalah memonitor kondisi penderita itu secara baik, dan kalau memang ada suatu perburukan maka segera kita memberi saran atau masukan-masukan mana rumah sakit yang mungkin masih bisa menerima. Kemudian yang untuk non-farmakologis, istirahat total, asupan kalori adekuat, kontrol elektrolit, status hidrasi, dan terapi cairan atau oksigen ya. Jadi untuk sedang mungkin memerlukan oksigen ya. Jadi pada penderita yang ringan pun kalau mereka isoman, maka kita juga sebaiknya menyarankan untuk menyediakan oksigen ya. Jadi sewaktu-waktu diperlukan maka bisa segera diberikan terapi oksigen ya. Kemudian nah ini salah satu skema bagaimana penanganan penderita dengan klasifikasi gejala ya. Tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, gejala berat ya. Jadi kalau untuk tanpa gejala ringan di sini dari pedoman yang dikeluarkan pemerintah itu adalah isolasi mandiri di rumah ya. Sampai 10 hari tanpa gejala. Kemudian kalau yang gejala ringan itu 10 hari timbul gejala ditambah 3 hari bebas gejala ya. Jadi setelah itu selesai. Jadi di sini nampak bahwa pemeriksaan
PCR, kadang-kadang keluarga menanyakan apakah perlu diulang ya, tapi menurut pedoman ini tidak perlu diulang ya. Jadi walaupun kalau saya secara pribadi, kalau memang keluarganya itu keluarga yang betul-betul mampu dan fasilitas untuk pemeriksaan PCR itu ada ya, tidak ada salahnya kalau diulang kembali ya. Jadi untuk meyakinkan kita aja bahwa betul-betul kalau dilepas itu sudah tidak membahayakan masyarakat ya. Nah, ini pemilihan perencanaan untuk penderita yang terkonfirmasi dari WHO. Kalau ini pedoman yang dari WHO ya, jadi untuk ringan, sedang, berat, dan kritis ya. Jadi kalau untuk yang ringan, pemeriksaan laboratorium yang diperlukan adalah pemeriksaan darah periferi lengkap ya. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Aryati, itu dengan pemeriksaan darah periferi lengkap maka kita bisa memperkirakan apakah ada tambahan infeksi-infeksi bakteri sekunder atau tidak ya. Jadi sehingga pemberian antibiotik itu kapan diperlukan dengan rasional itu bisa ditentukan. Kemudian yang ringan itu perlu diperiksaan swab PCR. Kemudian antivirusnya yang bisa direkomendasikan adalah oseltamivir atau favipiravir. Kemudian pengobatan lainnya terapi oksigen, arus rendah, vitamin C, D ataupun E. Jadi walaupun kondisi ringan maka sebaiknya menyediakan oksigen. Kalau sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka sudah siap dengan oksigen. Kemudian untuk klasifikasi yang sedang itu pemeriksaan yang diperlukan adalah pemeriksaan darah periferi lengkap, PCR, analisa gas darah, kadar gula, kemudian SGOT, SGBT, bun kreatinin, dedimer, ferritin, troponin, interleukin 6 ya, dan turakoto ya. Jadi ini perlu dilakukan pemeriksaan turakoto. Kemudian kalau memang diperlukan maka bisa diberikan kortikosteroid ataupun interleukin 6 ya. Jadi antivirusnya kalau untuk klasifikasi yang sedang itu pilihannya adalah favipiravir ataupun remdesivir. Juga pengobatan lain yang masih kontroversial itu misalnya pemberian plasma konvalesen, sel punca atau terapi lainnya ya. Tetapi kalau yang sedang ini memang sebaiknya di rumah sakit atau harus di rumah sakit. Oleh karena sewaktu-waktu terjadi desaturasi maka kita bisa memberikan terapi oksigen yang lebih intensif seperti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Kristi Yogo ya, yaitu pemberian HFNC atau lainnya. Juga yang berat dan kritis itu mutlak harus di rumah sakit ya. Jadi nanti saya kira ini tidak kita bahas secara lebih mendetail ya. Kemudian untuk terapi antibiotik itu sebaiknya tidak rutin diberikan ya, oleh karena pemberian antibiotik yang rutin tanpa memperhatikan gejala klinis dan pemeriksaan laboratorium tadi yang disampaikan oleh Prof. Aryati itu bisa membahayakan ya. Jadi oleh karena antibiotik itu bisa mempunyai sifat efek samping yang merugikan, yaitu munculnya kuman kebal antibiotik ataupun yang tadinya kuman tersebut tidak membahayakan tubuh bisa menjadi membahayakan tubuh ya. Sehingga perlu juga kalau kita sebelum memberikan antibiotik sebaiknya dilakukan pemeriksaan mikrobiologi agar kalau pemberian antibiotik tersebut tidak berhasil maka kita bisa mengetahui apakah betul-betul ada infeksi bakteri atau tidak. Kemudian salah satu tanda-tanda infeksi bakteri yang sangat mudah kita bisa lihat itu adalah adanya demam, leukositosis, dan peningkatan prokalsitonin. Kemudian kriteria selesai isolasi, sembuh, dan pemulangan. Jadi ini kriterianya juga ada di pedoman tersebut. Jadi selesai isolasi itu isoman 10 hari sejak dinyatakan positif, kemudian 10 hari ditambah minimal 3 hari tanpa gejala. Kemudian untuk kasus sedang plus komorbid, evaluasi ulang RT-PCR, ya. Kasus berat dan kritis, kemudian ini pemeriksaan RT-PCR, dan 3 hari tidak ada gejala, demam, dan pernapasan, atau minimal dirawat 10 hari, dan 3 hari tanpa gejala. Ya.
Kemudian sembuh itu selesai isolasi dan dikeluarkan surat pernyataan selesai pemantauannya. Jadi mungkin ini nanti para sejawat yang menjadi dokter pendamping konsultan itu bisa mengeluarkan surat keterangan selesai pemantauannya dan kriteria pemulangan. Pernyataan DPJP diizinkan pulang berdasarkan kajian klinis dan lab. Dan tidak ada tindakan perawatan lain yang dibutuhkan lagi. Kemudian untuk jenazah ya dari luar rumah sakit, jenazah di rumah sakit itu kita tidak bahas. Jadi itu pedomannya ada tadi seperti saya sampaikan yang ada dibuat oleh dokter forensik medicine. Yang pertama, keluarga, RT, RW atau kelurahan, kecamatan setempat melaporkan ke puskesmas adanya kejadian kematian diduga akibat COVID-19. Jadi harus melaporkan ke puskesmas ya. Kemudian dilakukan penapisan untuk melihat tubuh jenazah atas kemungkinan adanya tanda-tanda kekerasan, kematian tidak wajar. Dan kalau ada mungkin segera lapor ke polisi. Kemudian puskesmas membuat surat keterangan kematian, menyertakan bukti hasil pemeriksaan, dan dilakukan pemulasaraan jenazah di rumah sakit setempat oleh tim pemulasaraan rumah sakit. Jadi jenazah itu tidak boleh dilakukan pemulasaraan jenazah di rumah ya. Jadi ini harus di rumah sakit. Jadi ini nanti para dokter pendamping itu memberikan masukan atau nasihat ke keluarga bahwa jenazah tersebut perlu dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemulasaraan jenazah sesuai dengan aturan atau pedoman yang berlaku. Ya. Kemudian ini untuk memutus rantai penularan, mungkin saya kira semuanya sudah mengetahui dan keluarga-keluarga pun juga sudah tahu, tetapi tidak ada salahnya kita selalu mengingatkan ya. Jadi mungkin 3M atau 5M, kemudian tracing, testing, dan treatment ya. Sebagai resume, walaupun sudah terjadi penurunan kasus, tetapi pandemi belum berakhir. Ya. Pengobatan dan penanganan kasus sebaiknya mengikuti pedoman yang sudah ada, terutama dari WHO dan konsensus-konsensus nasional atau pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan organisasi-organisasi profesi yang ada. Ya. Kemudian protokol kesehatan untuk menghilangkan rantai penularan harus tetap dilakukan. Kemudian yang kelima, tidak kalah pentingnya kita ikut menganjurkan membantu keberhasilan program vaksinasi massal oleh pemerintah ya. Ya. Jadi ini demikian tadi sekilas tentang panduan dari pedoman-pedoman yang ada. Sebenarnya nanti para bapak-bapak dan ibu-ibu dokter dan para guru besar pendamping itu bisa mengupload, mendownload atau mengambil pedoman tersebut dari internet ya, karena sudah ada mudah didapat sekarang. Jadi sehingga itu bisa kita pakai sebagai pedoman dalam kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun memberikan arahan-arahan kepada keluarga yang melakukan isoman ya. Saya kira demikian ya, apa yang bisa sampaikan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Usman. Terima kasih banyak. Jadi sudah jelas protokol penata laksanaannya tentang COVID-19 ini.